have a lot of hobbies, especially in outdoor sports like swimming and running. Enough. Thank you for Okay. attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam. Thank you, Adel. But don't close your camera, please. Don't close Yes, first. sir. Yeah. I just want to give you one correction. It is similar with Alda, hampir sama dengan Alda. But you say just now student ya. Ya, this how to say ini bedanya. Maka dari awal dari tadi Pak Ilmi sampaikan ini bedanya antara study and then student. Ya, study, I like my studies. Kalau pelakunya ini student. Student. Oke, coba diucapkan Mas Adel. Student. Student. Oke, good. Student. Then I'm a student at civil engineering gitu ya. I'm student. Jadi not I'm a student student. at the I'm college. a student Ya. at the college for civil engineering. Yes, that is what we want. Jadi itu memang belajar bahasa Inggris itu meskipun tulisannya sama, tetapi bacaannya memang ada yang berbeda. Ya. Yes, sir. Oke. Jadi bacanya student. Thank you Adele. That's good Yes, for sir. your introduction. Yes. Next, please. Who wants to be the next after So can Adele? I hide the camera? Yes, you can. You can hide Thank you. your camera. Next will be the next, maybe Rivala or Jimmy. Yes, sir. Yes, Jimmy. You can show your camera, please. Yes. Hello, introducing my name is Jimmy Arjun Maulana. I'm 19 years old. I study at Ronggolawe School of Technology with a civil engineering study program. I come from Blora. I daily activities are working as a field worker. Thanks Okay. attention. Okay. Terima Before that, please. What are your hobbies? Do you My have a hobby hobby? is fishing. Fishing, sir. Okay, your hobby is fishing. So I have a hobby. My hobby is fishing. Yeah. My hobby is Okay. fishing. Yeah. Okay. Thank you for Jimmy. And then you work at field what field Field. bagian apa Yes, tadi? sir. You work, kamu kerja di mana? Field? A field worker. Oh, field worker. Yeah. Pelaksana Where? lapangan. Where? Di mana? Blora. Okay, field worker at Blora. Thank you, Jimmy. Yes, Yes, you sir. can hide your video. Next, please introduce yourself, Rivala Satria. Yes, sir. Okay, can you show your camera? Okay. Yes, Hello, please. everyone. Hello. My name is Anansa Satria Rivalakola. I come from Blora City. I am 19 years old. I am a student at the College for Civil Engineering. I like my studies as I learn something new every day. I have several hobbies. I like drawing, reading, and listening to music. Thank you. Okay. Thank you, Rifa. Nice. Yes, you have introduced yourself. Yes, you have nice pronunciation. Even you just now slip off the tongue. Ya, jadi baru baru tergelincir lisan. Student ya, how to say student, Yes. not student. Yes, student. Yes. Okay, thank you, Rivala. The next, Can I please. close my Yes, camera? yes, you can hide your Thank you. camera. Next, please, Setiawan 12. Setiawan 12. Halo, Mas Setiawan. Where are you, Setiawan? Okay. Setiawan. Hello. Hello. Okay, Setiawan. Yes, thank you, Setiawan. Now, please introduce yourself using the template we have given last week.
Silakan perkenalan menggunakan template yang sudah kita bagikan 2 pekan yang lalu kemarin ya. Yes. Introduction, yes. Now begin. Hello, my name is Dedi Setiawan. I come from Blora, Central Java. I am 22 years old. I am student majoring in chemical engineering. I am learning about animal husbandry because I can discover new dish every day. I have several hobbies, playing chess, jogging, and taking care of from at home. Thank you. Okay, thank you. Nice hobby, ya. Hobinya bagus ya. But for one thing, just now you say apa tadi? Sama lupa saya. Ada satu hal tadi yang apa ya? Tidak sesuai dengan pronunciation-nya ya, pronunciation atau pengucapannya. Oh ya. Apa tadi saya lupa. Animal. Yeah, your hobby is take care the animals. Yeah, I'll take care the animals. Yeah, hobinya. Yeah. Yes. Okay, what kind of the animals? Yes. Hewan apa yang kamu pelihara? Ikan. Hah? Chicken. Oh, ikan. Ayam. Oh, ayam. Chicken. Sorry. Yes. So you like to take care about the chicken. Okay. Now where are you? Di mana kalian? Setiawan. Where are you now? In the street or in di mana itu? Apa? Posisi Apa? your position now? Where Masih are di you? jalan, Pak. Okay, street. Jalan. Yes. Thank you for your introduction, Mas Setiawan. Okay. Siapa? Nice. Yap, ya. Okay, Thank you. thank you. Yes, the next this is Pak Ari, Pak Ari Amnan. Hello. Yes, welcome to the class of English. So the other they have pronounced, they have introduced. Yang lain tadi sudah memperkenalkan diri. Because you come late, ya. Sudah tadi telat, Mas Ari. Because you are late, so you have the last chance, punya kesempatan yang terakhir to introduce yourself, untuk memperkenalkan diri. You can on your microphone, please switch on first. Mikrofonnya dinyalakan dulu, mic-nya. Oke, ini masih mute ya. Di Google Meet-nya dinyalakan dulu mic-nya. Oke. Yes, this is your time. Okay, thank you, Mr. Good day, lecture and to all of me collect a friend. I want to introduce myself. My name is Ari Amnan. I was born in 1992 to be raised in 23 of Juni. 23. Ya, 23 Juni sorry, I bahasa Inggris nggak bisa itu, Pak. Yes, so that we learn. Jadi Mas Ari, kemarin kita sudah kasih template atau apa ya? Ya, saya tunjukkan dulu ya. Ya, ini template-nya. Jadi sudah kita kasih guide, petunjuk untuk
perkenalan diri. Nah, jadi tinggal mengikuti saja. Bentar. Oke, ini kelihatan Mas Ari? Oh iya iya. Nah, ini contoh perkenalan diri. Kemarin sudah saya share. Jadi just make it suitable. Disesuaikan dengan kondisi kita. Misalnya, hello, my name is Helmi Gunawan. I come from Cepu. Saya usianya misalnya I'm 38 years old. I'm student at the college for, kalau civil berarti civil engineering. Ya. Yes, I like my studies as I learn something new every day. Jadi ini coba kalau sambil dibaca Mas Ari, disesuaikan dengan nama, asal, usia, dan lain sebagainya. Coba sambil dibaca. Hello, my name is Ari Amnan. I come from Ngawi. I am 40 years old. I'm student at college engineering. For civil. For civil engineering. Yes. Yes. Terus, I like my student. my studies. My studies as learn something new every day. I have several hobbies. I like swimming, skiing, and other outdoor sports. Okay, thank you for the introduction. Yes, yeah. It's okay, Mas Ari. Yes, for all of you have introduced. Coba sekarang biar semuanya fair, biar saling tahu. Nih ada Mas Ari dari Ngawi, ada yang dari mana. Coba show your camera please. Show your camera please. Yang lain silakan ditunjukkan kameranya. Yes. Mas Ari sudah kenal sama Mbak Alda? Mbak Alda kayaknya sudah kenal ya karena Vanessa kemarin. Oh, hadir ke kampus. Iya, saya pertama masuk kampus. Oke. Setelah itu baru online. Iya. Iya, Mbak Iya, Alda iya. ya. Yang lain tunjukkan videonya atau kameranya. Yes, thank you, Jimmy. Yes, sir. Yes, thank you, Rivala Satria. Ini udah saling kenal ya? Yes. Belum, Pak. Oh, belum? Kalau saya karena posisi masih belum Ya, tak pernah ke kampus. Oke. Oh iya. Jadi biar saling kenal ini. Jadi di mana sekarang posisinya Mas Adel? Untuk posisi sekarang Pak di daerah Parigi Mutong, itu perbatasan antara Gorontalo sama Sulawesi Tengah. Oke, di Buton ya? Sulawesi Pak. Oh, Sulawesi. Iya. Jauh sekali ya. Oke, it's okay. Jadi ini adalah media, kita patut bersyukur. Ada yang dari luar daerah gitu ya, tapi masih bisa belajar menggunakan media ini. Oke, yes. About introduction we have finished, and then now we try to, kita akan coba untuk menganalisis ya. Kita akan analisis kalimat ini. Jadi kita belajar bahasa Inggris juga dengan belajar menganalisa kalimat. Ya, kita analisis kalimatnya. Coba ada yang tahu nggak? Ini bisa kelihatan ya materi Pak Hilmi ya? Iya, iya. Ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, how many sentences are there? Ada berapa kalimat di sini? Coba ada yang bisa ngitung nggak? How many sentences are there? 1, 6 2, kalimat Pak. Hah? Adel, yes, good. 6 sentences, ada 6 kalimat. Ya, good. Jadi di sini ada 6 kalimat.
Loh, Setiawan left. Meninggalkan ruang. Yes, ada 6 kalimat. Kenapa disebut? Kan ada 6. Jadi kalimat itu, sentence, it is start with capital letter. Diawali huruf kapital. Diawali huruf besar. And ended with punctuation. Dan diakhiri tanda baca. Itu disebut dengan kalimat. Jadi definisi sederhana kalimat itu diawali huruf kapital, diakhiri tanda baca. For example, this is hello, my name is Yana Nova. Ya, ini adalah kalimat pertama, ya kan? Diawali huruf kapital, diakhiri tanda baca titik. Ya, itu definisi sederhana kalimat. And then the second sentence, I come from Revni. I come from Revni. Ini adalah kalimat yang kedua. Ya. I kapital diakhiri dengan tanda titik. Kemudian I am 19 years old. Saya usia 19 tahun. Ini juga kalimat yang ketiga. Ini kalimat yang ketiga. Mungkin Mas Ari coba ditunjukkan kalimat yang keempat yang mana? Kalimat yang keempat. I am student at the college from mechanical engineering. Oke, good. Itu adalah kalimat. Kalimat In keempat. English we say sentence. In English we say sentence. So the second definition, definisi yang kedua about sentence, it contains subject and predicate. Nah, kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat. Ya. Nah, itu definisi sederhana tentang kalimat. Yang pertama, kalimat diawali huruf kapital. Yang kedua, kalimat terdiri dari subjek dan predikat. Sekali lagi, definisi kalimat. Kalimat diawali huruf kapital, diakhiri tanda baca. We call punctuation in English. Jadi cara bacanya adalah punctuation. Punctuation itu artinya tanda baca. Itu definisi sederhana tentang kalimat. Tanda baca bisa jadi tanda tanya, bisa juga tanda seru. Jadi ada 3 tanda baca kalimat. 1 period. Period itu bahasa Inggris. Ya, kalau kita terjemahkan Indonesia adalah titik. We call period. Period. Ya, itu titik. Boleh nggak Pak menyebutkan kata dot? Boleh, dot. Boleh. Apostrof itu tanda kutip. Jadi kalau titik itu dot, nah, maka istilahnya .com ya. gmail.com, nah, titik. Itu juga boleh. Tapi umumnya we say period. Ya, umumnya kita sebut period. Oke, ini tentang kalimat. Yang kedua, it contains subject and predicate. Terdiri dari subjek dan predikat. Look at the first sentence. Perhatikan kalimat pertama. Hello, my name is Yana Nova. Nah, kalimat pertama ini terdiri dari subjek dan juga predikat. Predikatnya di sini, kata kerjanya di sini adalah is. Jadi is itu meskipun hanya 2 huruf, tetapi itu juga termasuk predikat. Predikat is, my name is Yana Nova. I am. Ini juga I am. M-nya itu juga termasuk kata predikat. Ya. Jadi kalau mau menyusun kalimat harus ada subjek dan predikatnya. Ya. Kalau menyusun kalimat harus ada subjek dan predikatnya. Sampai di sini definisi kalimat. Can you understand? Bisa dipahami? Yes. Oke, thank you. Lanjut, kita akan analisis selanjutnya. Oke. Sentence, hello, my name is Yana Nova. I come from Revni. Nah, dalam kalimat ini terdapat 2 bentuk kalimat. Ada 2 bentuk kalimat yang berbeda.
Coba kalau kita secara sadar pasti akan tahu ini. Yang pertama subjek, kemudian predikatnya is. Ya. Subjek, predikatnya subjeknya my name, kemudian predikatnya is. Yang kalimat yang kedua, I sebagai subjek, come sebagai predikat. I come from Revni. Ya. Ini. Nah, apa yang membuat berbeda? Yang membuat berbeda adalah predikatnya. Ya, predikat kalimat pertama pakai is, predikat kedua menggunakan come. Di sini masing-masing predikat dia memiliki fungsi berbeda-beda. Ya, fungsi yang berbeda-beda. Nah, istilahnya dalam kalimat ini itu disebut dengan my name sebagai subjek, is-nya ini sebagai predikat, Yananofak ini adalah sebagai komplement, kata keterangan. Ya. Beda kalau yang di kalimat yang kedua, I come from Raven. Nah, itu subjek, predikat, kemudian Raven ini sebagai objek. Nah, ini. Ini kalimat yang kedua. Nah, pasti dua kalimat ini akan berbeda ya satu sama lainnya. Oke, kita analisis. Analisis yang pertama, hello my name is Yananofak ini disebut sebagai kalimat nominal. Ya. Kalimat apa? Nominal. Kalau nominal. Ya, kalimat yang kedua, I come from Revni ini adalah sebagai kalimat verbal. Ya, kalimat verbal. Apa yang membuat dua kalimat ini berbeda? Yang membuat mereka berbeda ini adalah karena kata kerja. Saking pentingnya kata kerja, maka itu bisa berdampak pada definisi dari sebuah kalimat. Ya. Nih, kalau yang pertama, kalimat pertama, hello, my name is, ya, predikatnya adalah is. Is ini merujuk kepada yang disebut dengan auxiliary. Kata kerja auxiliary itu is. Ya, is itu adalah kata kerja auxiliary. Ini is. Beda dengan come, read, membaca, fish, mancing, tadi ada yang mancing, draw, menggambar, ya. Itu adalah kata kerja ordinary atau what we call as ordinary verb. Kita sebut sebagai ordinary verb. Nah, ini ada dua jenis kata kerja. Yang pertama adalah auxiliary, yang kedua adalah ordinary. Kalau kalimat itu subjek, kemudian auxiliary verb, kemudian complement, itu pasti bentuk kalimatnya adalah kalimat nominal. Tetapi kalau kata kerjanya menggunakan ordinary, nah, umumnya adalah kalimat verbal. Ini, jadi ada dua kategori kalimat. Yang pertama nominal, yang kedua adalah verbal. Pak, ini nanti apa fungsinya? Fungsinya ketika mau mengubah menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Kalau kita ubah dua kalimat ini menjadi negatif dan tanya, maka akan sangat berbeda. Nah, ini contohnya. Kalau kalimat pertama, kalimat positif, misalnya, hello, my name is Yananova. Ya, itu adalah kalimat positif. Kita ubah menjadi kalimat negatif. Hello, my name is not. Is not Yananova. Jadi kalau pakai nominal itu hanya ditambah not. My name is not. Ya,
kalau kita ubah menjadi kalimat negatif. Berbeda dengan kalimat verbal, ya, kalimat verbal. Jadi I come from Revni, dia membutuhkan kata do not. Kalau subjeknya they, we, I, you. Kalau subjeknya he, she, it, nama orang, maka menggunakan does. He does not come from Revni. Nah, karena ini subjeknya adalah I, maka menggunakan do not. Beda ya kan? Kalau nominal cukup tambah not, kalau verbal ditambah do not, does not. Kalau lampau, did not. Sampai di sini bisa dipahami? Yes. Yes. Kalau bisa ya, kalau Mbak Alda bisa ya. Apa? Itu kalimat nominal dan verbal. Jadi mengapa sih kita harus tahu itu jenis kalimatnya nominal, itu kalimat verbal? Karena nanti kalau kita ubah menjadi kalimat negatif atau menjadi kalimat tanya, interrogatif, ya, itu membutuhkan tambahan yang berbeda. Kalau kalimat nominal tinggal ditambah not, tetapi kalau untuk kalimat verbal, ya, itu ditambah do not, atau does not, atau did not untuk lampau. Oke. Nah, untuk interrogatif, kalimat tanya pun demikian sama. Ya, dia akan membutuhkan hal yang berbeda antara nominal dan verbal. Pak Helmi lagi haus nih. Minum dulu. Ada yang haus? Kalau not and I do not itu istilahnya tidak kali ya? Ya, betul. Istilahnya bahasa Inggrisnya tidak. Kalau yang di atas, hello, my name is not Yana Novak, artinya bukan. Bukan. Tapi kalau bawah, tidak. Kalau diterjemahkan di Indonesia itu ya, maka itu namanya disebut kalimat negatif. Negatif kan tidak ya, atau bukan, itu negatif. Nah, kalau kalimat nominal itu artinya bukan. Saya bukan Yana Novak. Misalkan contoh, maka ditambah not. Tapi kalau we add do not, saya tidak datang. I do not, saya tidak berasal from Revni. Saya tidak berasal dari Revni. Nah, ini adalah mengapa kita harus belajar nominal dan verbal. Itu. Interrogatif. Nah, kalau interrogatif ini ya, apakah nama saya Yana Novak? Ini tanya sendiri. Is my name Yana Novak? Jadi pakai is. Ya. Tetap kalimat ini. Ya, kalimat ini tetap kalimat. Ada kata kerjanya? Ada. Jadi kan ciri dari kalimat harus ada kata kerja. Nah, kebetulan negatif sentence ada kata kerja is ya, atau do, kemudian ditambah lagi come, dan interrogatif pun juga harus ada kata kerjanya yaitu is. Is my name Yana Novak? Nah, jadi apakah? Nah, kalau kalimat biasa diartikan adalah, saya adalah Yana Novak. Tapi kalau menjadi kalimat interrogatif, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi kata apakah. Apakah namaku Yana Novak? Nah, ini kalau we translate into Indonesia. Sama, do I come from Revni? Apakah aku datang dari Revni? Nah, ini ya. Jadi, so that why we have to know about nominal and verbal. Mengapa kita butuh belajar nominal dan verbal?
Okay. Now we continue. Oh, finish. Oke, bentar. Yes, now the quiz. Now quiz. Kita akan quiz. Quiz. Dari 6 kalimat ini, mulai dari hello, my name is Yana Novak, kalimat 1, I come from Revni, kalimat 2, I'm 19 years old, kalimat yang ketiga, I am student at the College for Mechanical Engineering, kalimat yang keempat, sampai kalimat ke-6. This is a quiz. Which one of this sentence belong to nominal and verbal? Kalimat-kalimat ini yang termasuk nominal yang apa saja? Kalimat-kalimat ini yang termasuk verbal yang mana saja, gitu ya. Jadi misalkan menjawab, hello, my name is Yana Novak. Oh, itu adalah kalimat ini, Pak. Kalimat nominal atau kalimat verbal, misalkan. Misalkan seperti itu ya. Ini, oke. Coba kalimat nomor 1 ada yang mau jawab? The first sentence, want to try to identify. Ada yang mau mencoba mengidentifikasi kalimat-kalimat ini merujuk ke nominal atau verbal kah? Bisa dipahami, bisa dicerna perhatiannya, penjelasannya Pak Helmi. Tadi ada 6 kalimat, ya kan? Dari Mas Adel tadi menyebutkan ada 6 kalimat. Oke, kalimat 1 apa? Kalimat 2 yang mana? Merujuk dari jenis kalimat itu kalimat verbal atau kalimat nominal misalkan. Gitu ya. Halo. Yes. Coba silahkan kalimat pertama, siapa yang mau mencoba? Itu kalimat nominal atau verbal? Nominal. Oke, bagus. Good. Mas Ari. Ya. Kalimat nomor 2. Verbal. Verbal, iya, tadi sudah ada jawabannya. Kalimat nomor 3. Nominal. Bagus, Rivala. Ya, tinggal 3 kalimat lagi. Nanti Mas Jimmy, Mas Setiawan, Mas Adel harus jawab ini. Kalimat nomor 4. Nominal atau verbal? I am a student at the College for Mechanical Engineering. Nominal atau verbal? Ayo, yang belum jawab. Mas Adel? Kalimat nomor 4 apa? Iya, Pak. Nominal atau verbal? Kalimat yang nomor 4 ya, Pak? Iya, dari mulai I am a student at the College for Mechanical Engineering. Itu nominal atau verbal menurutmu? Verbal, Pak. Verbal? No, ini adalah nominal. Ya, dia hanya ada kata to be am. Ya. I am. Tidak ada ordinary verb-nya. Tidak ada kata kerja ordinary. Tahu kata kerja ordinary, Mas Adel? Tahu nggak? Verbal. Izin, Pak. Belum tahu, Pak. Belum, ya. Kalimat ordinary itu seperti kata duduk, sit, mendengarkan, listen, itu adalah ordinary. Ya, menulis, write, I write a letter. Kata kerja write itu menulis, itu adalah kalimat atau kata kerja biasa, ordinary. Ya. Iya, Pak. Oke. Next, kalimat nomor 5, Mas Jimmy. Sentence number 5. Mana ini Jimmy?
Yang kemarin itu. Yuk, Mas Jimmy. Gak ada. Oke, gak ada respon. Mas Setiawan masih di jalan. Yes, I like my studies ini adalah kalimat verbal. Ya. Kemudian I have several hobbies ini juga kalimat verbal. Ya. Ada 3 kalimat verbal, ada 3 kalimat nominal. Oke. Ini adalah tentang identifikasi kalimat. Loh, apa ini Mbak Ren? Password. Oke, all the students. Ada yang mau ditanyakan? Wah, berarti semua kalau dia begitu nih. Tahu ya. Cuman kan kita Sofi aja. Apa ini? Do you have a question? No, sir. Apa nih Pak Ren? Oke, Rivala tadi udah jawab, Jimmy belum, sama Setiawan belum jawab ya. Oke, if you don't have question. Mungkin Mas Arya mau tanya. Question is kata nominal yang kurang tahu ini Pak. Nominal, kata-kata nominal itu kan nominal. Oke. Ada lupa. Coba Nominal. di atas tadi. Ini mas kartuku bisa nggak dimasukin? Nih, ini nominal nih. Yang kata kerja are, am, is. Ya, kalau ada kata are, am, is itu biasanya bentuk kalimatnya adalah nominal. Biasanya ya are, am sama is. Are, am sama is. Misalkan they are. Saya kasih contoh yang lain ya. Oke. Sorry. Ya wes Mbak Ren. Kalau Betul. Betul. Antum lama? Ren. Ini contoh untuk nominal ya. Tadi pakai am, sekarang pakai are. They are.
They are my friend. Ini menunjukkan kalimat nominal. Ya, contoh yang lain, they are my friend. Jadi setelah kata to, istilahnya itu kata kerja to be gitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau menggunakan kata kerja ini ya, itu tidak diikuti kata kerja yang lain. Kan kadang juga diikuti kata kerja lain. Contohnya we are studying. Contoh, we are studying. Nah, ini beda. Kalau pakai they are studying, ya, they are studying ini adalah kalimat verbal. Nah, ini adalah kalimat verbal. Kenapa? Karena ada kata kerja ordinary study. Ada kata kerja ordinary study, ya. Beda kan? Beda ya antara nominal dan verbal. Sama-sama ada R-nya, Pak. Tapi kita lihat di sini setelah R diikuti kata verbal studying. Maka kalimat ini disebut dengan kalimat verbal. Kalau di atas hanya to be are, they are my friend, hanya are, itu menunjukkan kalimat nominal. Itu. Ya, ini bedanya ya. Jadi kalau nominal cukup pakai to be apa? Are, am, is. Tapi kalau verbal ini harus pakai kata kerja ordinary. Kalau the are my name is itu berarti nominal ya tadi ya. Ya. Kalau studi English itu harus ada ini ya, istilahnya pekerjaan. Ya, kegiatan atau harus ada aktivitas. Oke. Pak Ilmi mau nanya Pak, berarti kalau suatu kalimat itu ada kata kerjanya, berarti itu sudah termasuk apa verbal? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi kalimat itu harus ada kata kerja ya. Nah, kalimat harus ada kata kerja. Sekarang tergantung jenis kata kerjanya apa, gitu ya. Kalau jadi kata kerja ada dua, auxiliary dan ordinary. Ya, auxiliary itu termasuk kata kerja apa? Hanya kata kerja ini. Kalau di kalimat ini kata kerja are. Are ini adalah auxiliary. Ya, ini adalah kata kerja auxiliary. Istilahnya auxiliary verb. Dia hanya sebagai pelengkap, kata kerja pelengkap.
ya. Kan sama halnya kalau dia itu temanku, mereka temanku. Sebenarnya ada kata yang hilang di sini. Mereka adalah temanku, kan gitu ya. Mereka adalah. Nah, dalam bahasa Inggris adalah itu kita jelaskan kata is itu maknanya adalah. Ya. Tapi karena kita kebiasaan mereka itu temanku, mereka itu temanku. Seolah-olah di kalimat ini nggak ada kata kerja, seolah-olah. Padahal harusnya yang benar mereka adalah teman saya. Mereka adalah teman saya. Itu Mas Adel ya. Terus kata kerja yang kedua kan beda kalau mereka belajar bahasa Inggris. Ada aktivitas nih belajar, ya. Mereka belajar bahasa Inggris. They study English. Maka ada aktivitas. Maka kalau aktivitas ada kegiatan itu disebut dengan verbal. Kalimat verbal yang menunjukkan ada aktivitas, gerakan, pindah, dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya pelengkap itu menggunakan auxiliary. RMIS itu adalah auxiliary verb. Contoh, this is a glass. Ini adalah gelas. Tapi orang Indonesia sering menyebutkan ini gelas, ini gelas. Ada yang hilang nggak kata kerjanya? Ada hilang. Yang hilang apa? Adalah, ya kan? Iya. Ini adalah gelas. Maka dalam bahasa Inggris, this is, harus pakai is. This is a glass. This is a glass. Is. Maka itu disebut dengan kalimat nominal. Kan Pak Ilmi hanya menjelaskan, hanya mengenalkan. This is a glass. Ya, nggak ada aktivitas. Ini gelas. Itu termasuk kalimat nominal. Beda kalau I drink water. Ada aktivitasnya, I drink water. Ya kan? Ada aktivitas meminumnya, maka disebut dengan verbal. Itu mengapa kita harus belajar dua jenis kalimat ini. Yang pertama adalah kalimat nominal, yang kedua adalah kalimat verbal. Ya. Itu. Ada yang mau didiskusikan lagi? Ya. Welcome Mas Andika Muhammad. Welcome. Baru datang nih Mas Andika. Ini saya kurang tahu. Pak Hilmi. Ya. Berarti kayak contoh kalimat I put the glass. Berarti itu verbal ya Pak, karena ada aktivitas. Ya. Itu adalah verbal. Kalau di negatifkan kan I don't put a glass. I don't put. Saya enggak meletakkan gelas. Beda kalau pakai nominal. Misalkan apa ya? I am not your enemy. I am not your enemy. Hanya pakai not ya. Saya bukan. Di terjemahan ke dalam bahasa Indonesia saja sudah beda. I am not. Saya bukan. Ya kan? Saya bukan musuhmu. Yeah. I am not. Tapi kalau pakai verbal tidak artinya. I don't put the glass. Saya tidak meletakkan gelas. Bisa pakai do not sama doesn't not. Ya, tergantung subjeknya. Nah, ini kita supaya mengetahui nominal sama verbal dulu aja. Nanti subjeknya apa nanti kita akan belajar next.
Di kegiatan kita hari ini sebenarnya Pak Helmi ingin mengenalkan tentang kalimat. Ya, definisi kalimat. Yang pertama, tadi apa? Kalimat diawali huruf kapital, diakhiri tanda baca. Ya. Definisi yang kedua, kalimat harus ada subjek dan predikat. Kalimat harus ada subjek dan predikat. Penting itu. Makanya predikat dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja itu harus ada dalam sebuah kalimat. Ya. Kadang kita non formal, ketika non formal kan gitu. Ini gelas, ini seolah-olah nggak ada kata kerja, tapi ada yang tersembunyi. This glass, kalau mau nyampaikan this is a glass. This is a glass. Kan harusnya seperti itu. Ini adalah gelas. Ya. Ini hubungannya kaitannya dengan kalimat verbal dan juga nominal. Nanti ketika kita ubah menjadi kalimat negatif akan berubah, dua-duanya berbeda nanti. Ya. Apalagi kalau mengubah menjadi kalimat tanya. Gitu. Gimana Mas Andika? Ada yang mau ditanyakan nggak? Baru datang nih Mas Dika ini. Maaf Pak, masih disambil kerja nih. Oke, kerja di mana Mas Dika? Di Cepu sini aja Pak. Di Cepu. Temenmu, iya, ada salah satu teman kalian tuh yang nggak bisa join di kelas ini, kenapa ya? Katanya kok nggak bisa masuk itu. Ada yang tahu kenapa? Tadi pas akses linknya bisa semuanya ya? Langsung Bisa, otomatis Pak. Pak. Langsung otomatis, Pak. Nah iya, kok ada temanmu kok mental katanya. Saya nggak tahu juga. Mungkin seperti saya tadi Pak, itu kan ada Windows, Google-nya banyak mungkin di laptopnya mereka. Nah, dia itu akses untuk SMS dari Google mungkin di HP yang lain. Jadi nggak bisa connect ke ininya, apa nomor yang dikirim sama Google di HP itu Pak. Oh, Mungkin seperti itu. Soalnya dua pengamanan biasanya. Oh, bisa sih betul. Iya. Oke, ya, jadi pembelajaran juga. Baik, cukup ya, Pak. Mas Dika belum dapat apa-apa ya. Nggak apa, ini tadi saya rekam, nanti bisa belajar lewat media sosial. Saya akan share di YouTube nanti. Baik Pak. Ya kalau mau nonton ya, kalau mau nonton nanti silakan. Saya akan share di YouTube. Yang ketinggalan nanti bisa kita belajar lagi. Oke Pak. Okay, well, I think that's all for today. Before we close, please show your camera, please. Kita absen terakhir nih. Show your camera, please. Kameranya dinyalakan. Kita akan foto bersama. Silakan Mas Satria, Mas Jimmy, nyalakan kameranya. Mas Satria, halo Satria. Jimmy, oke, Setiawan. Gak ada. 1, 2, 3, say buncis. Oke, lagi. Thank you for your attending. Terima kasih atas kehadirannya. Absen disiakat ya, sudah bisa absen disiakat. Materi akan saya share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, good luck. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. Yes.